Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham-saham sektor batubara lagi ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang khususnya penganut metode dividend investing, salah satu sektor yang menarik ya karena dividennya cukup besar dan secara historis juga lumayan ya. Selalu bagi dividen ya dalam waktu paling nggak 5 tahun terakhir, dan jumlah dividennya juga besar ya, adalah sektor batubara. Nah, di beberapa waktu ini ya, akhir-akhir ini sektor batubara sedang tertekan teman-teman ya. Harga batubara itu turun sampai hampir $100 ya. Ya belum terendah ya selama beberapa dekade ya. Tapi kalau ini dah turunnya lumayan banyak ya. Kalau kita lihat dari ini dari Oktober 2024 ya. Harga batubara sempat $150. Nah, ini bulan Februari 2025 ini udah $100, bahkan sempat menyentuh angka terendah di berapa ini? Ini di bawah $100 ini kalau nggak salah nih. $97 ya. Di Februari 2019 sempat $97. Wih. Nah, kalau 5 tahun nih kita lihat teman-teman. Nah, ini hampir di harga batubara itu sama dengan 2021. Nah, saat Covid harga batubara itu $50 ya saat Covid ini. Ini $50 dari bulan April ya, April kemudian sampai September itu $50, habis itu naik. Nah, jadi saat harga batubara terkoreksi dalam ya teman-teman, ini memang harga saham sektor batubara tertekan ya. Tapi walaupun tertekan, dia masih bagi dividen teman-teman. Enaknya kan itu. Jadi ketika kita hold suatu saham, dia bagi dividen, ya salah satunya itu walaupun harga sahamnya turun, kita tetap dapat dividen. Nah, ketika harga batubara naik tinggi, nah ini saham-saham komoditas tuh perlu diperhatikan nih teman-teman. Kalau teman-teman hold satu saham sektor komoditas, kalau dia naik tinggi, ya biasanya dia akan turun. Nah, turunnya juga cukup dalam. Nah, ini naiknya kan lumayan nih, nggak kira-kira ini dari $50 sampai sekitar $435 ya. 435 ya. Wih, besar ya. Hampir 8 kali lipat ya naiknya. Nah, di sini pun dividennya lumayan besar ya. Nah, kemudian turun rontok. Nah, sampai sekarang masih rontok nih. Nah, kalau kita lihat tren 10 tahun coba. Tren 10 tahun nih mentok itu di $50 nih. 2015 $50. Kemudian naik tinggi. 2016 nih sampai $100. Turun lagi. Nah, ini faktor yang mempengaruhi turunnya harga batubara macam-macam teman-teman ya. Ya, bisa dari faktor Cina, India gitu kan. Dan juga faktor perang juga bisa ya. Perang Rusia Ukraina kemarin ternyata bisa mendongkrak harga batubara sampai $400. Nah, ini kita lihat di bar chart call nih ya. Harga batubara ini sekarang iya mepet ya, udah $101 ya. Turun ya, ini ada faktor apa aja nih. Harga batubara bakal merosot, terungkap penyebabnya nih ya. Salah satu penyebabnya adalah ini teman-teman. Cina ya, Cina itu produksinya naik lumayan ya.
Padahal kita sering ini ya, ekspornya ke Cina ya. Kemudian pasokan Australia juga lumayan ya. Cina dan India berpotensi tertekan dalam jangka pendek akibat pasokan yang masih melimpah di kedua negara tersebut. Harga batubara berkisar, nah ini udah di bawah itu ya, $101 ya. Nah, ini kita lihat harga sahamnya ya kemarin. PTBA masih melemah ya, masih merah, tapi sudah nggak turun lagi ya, masih di sekitar 2.600. Ini tinggal nunggu momentum aja naik. Dividennya bulan Mei ya. Kemudian apa lagi? Adaro ini juga masih lumayan teman-teman ya, walaupun dia sudah nggak di sektor batubara ya. Ini kalau yang masih punya Adaro, ini mumpung harganya di bawah ya. Ini kalau mau masuk di 2000 bagus, 2070, 2000, pokoknya di sekitar 2000-an lah ya. Ini areanya bagus. Adaro, walaupun dia bukan batubara lagi ya, tapi dia masih menyisakan potensi dividen ya di dividen final besok ya. Kemudian apa, ONTR ini sempat naik ya, sekarang udah koreksi lagi ya, menaik di 25.000, sekarang udah patah ya. Ini isu terdekatnya ONTR tuh kalau nggak salah dividen juga ya. ONTR AAD, oh ini AAD koreksi lagi nih teman-teman. Sebenarnya udah mulai menguat, cuma dia trennya turun lagi nih AAD nih. Mau balik ke 5.000 nih ya mungkin ya, 5.500 ya. Nah ini bagus nih kalau di bawah turun lagi nih AAD nih ya, kalau mau tambah masuk. Game kemarin sempat di 10.000, sekarang turun lagi ya. Ya gagal tembus 10.000 ya Games. Nanti kita lihat ininya ya, apa sentimen dividennya teman-teman. Hexa, Hexa masih turun ya. Ini karena kinerjanya turun nih Hexa nih. 4.300, tapi ini dividennya lumayan ya. Hexa. TMG kemarin berapa? Ini mirip-mirip UNTR ya. Turun lagi, ini harga terendahnya di, ini harga terendah nih TMG nih. Balik lagi ke sini nih teman-teman. Nanti sentimen positifnya TMG itu ya tunggu harga batubara naik ya. BSSR nih masih sekitar 4.000-an lah ya. Nah, 4.150. Nah, ini dah. Nanti nunggu sentimen dividen ini juga. BSSR ini dividennya diumumkan langsung melesat ya. Nah, ini memang sideways ya, di sekitar bulan Maret, April, nanti mulai Mei baru ya. Coba kita lihat di trading view. Ini PTBA itu bulan dividennya bulan Mei. Pembayaran di bulan Juni. Ya, ini PTBA. Kemudian Adaro itu diperkirakan ya teman-teman, ini masih harus menunggu hasil erupsi ya. Ini kita lihat historinya aja dulu. Adaro Mei juga ini ya, Mei, akhir Mei juga. BSSR nih nggak tentu ini dividennya ini. Tapi secara yield lumayan ya, 16% ya totalnya. Nih tahun 2024 ya, Januari, Juli,
Juli, November ya masih lama ya memang. Jadi masih fluktuatif, mumpung harganya turun, teman-teman bisa masuk nih. Games, coba game. Game 11,5% lumayan. Mei juga, jadi banyak yang Mei teman-teman ya. Game ITMG ini juga turun ya. April, nah ini ITMG udah mendekati nih, harusnya udah mulai rebound nih ITMG. Ya kalau turun mentok di 22.100-an lah ya. Ini harusnya udah mulai rebound nih ITMG. Hexa dibalik di harga di sekitar 2020 Hexa. Dividennya masih lama ya Hexa itu ya, sekitar Oktober. Jadi mungkin 3 bulan menjelang bagi dividen baru dia akan mulai naik ya. AD ini dividennya itu belum ada ya, pembayarannya belum ada, tapi ini di konsensusnya dia akan bagi dividen 45% ya dari laba ya. Di IPS-nya juga ini belum ada laporannya ya di sini. Ini besar ini AD ini teman-teman. AD ini besar. UNTR ini bulan apa biasanya dividennya? Mei juga. Jadi kebanyakan Mei ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke saham-saham yang sektor batubara ya, itu ya paling nggak 3 bulan sebelum pembagian dividen atau sebelum kumdet, teman-teman udah mulai masuk ya. Nah kalau saham itu sedang koreksi ya siap-siap masuk ya. Kalau mau memanfaatkan momentum dividen. Ya teman-teman udah hold jangka panjang ya nggak usah mikir aja. Yang penting pokoknya harga sahamnya turun nambah lot gitu aja. Kita fokusnya di jumlah lotnya aja teman-teman. Makin banyak lot yang teman-teman punyai, maka potensi dividennya makin besar ya. Makin lama makin besar ya. Dari misalnya 100 lot, kemudian jadi 150 lot, jadi 200 lot, 300 lot, 400 lot, makin lama kan makin besar. Jadi lebih enaknya itu ya kalau bagi teman-teman yang hold saham-saham yang berdividen cukup besar ya. Jadi kedepannya masih mungkin aja ini harga batu bara tertekan dulu ya teman-teman, karena kondisi masih ada perang dagang dan lain-lain. Tapi bisa jadi nanti ada isu apa gitu yang strategis, tiba-tiba harga batu bara naik juga bisa aja. Ya, itu masih berkaitan dengan perang dagang juga ya teman-teman. Selalu ada resiko ya, yang penting resikonya kita bisa maintain. Kalau teman-teman pegang saham-saham yang dividennya besar tuh resikonya lebih kecil dibandingkan dengan yang nggak bagi dividen atau dividennya kecil. Oke, itu dulu untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin dan jumbo ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Teman-teman nanti bisa request saham apa, bisa juga bedah portofolio. Biayanya murah aja ya, cuma untuk traktir kopi aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.